Tidak gampang seorang muslim bisa berpindah keyakinan, bukan hanya muslim, sekedar muslim yang hanya membaca 2 kalimat syahadat, tapi saya muslim yang belajar tentang muslim sesungguhnya. Tetapi hati saya semakin hari semakin penasaran dan saya semakin belajar sholat tahajud dan puasa Senin Kemis. Bapak Ibu, semakin saya sholat tahajud, semakin di situ saya penasaran, dan satu saat saya mengambil satu sikap, saya akan dibaptis. Memahami setinggi ilmu-ilmu yang lain. Maksud saya setinggi orang-orang yang lebih paham, lebih mengerti daripada saya. Tetapi saya memahami bahwa Roh Kudus yang kita yakini tidak pernah mampu kita ukur dengan logika kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak mungkin terjadi menurut manusia, tapi tatkala Tuhan pilih, karena Tuhan katakan, bukan kamu memilih aku, akulah yang memilih kamu. Itu penyebab kenapa saya bisa pindah keyakinan. Itu hal yang berbeda, meskipun saya dalam tekanan, dalam cacian, hinaan, dari di mana saya berasal, dari lingkungan saya, keluarga saya, tetapi Tuhan gantikan damai sukacita yang sungguh luar biasa. Tuhan gantikan keluarga saya yang tadinya menjauhi saya, teman-teman yang menjauhi saya, Tuhan gantikan dengan banyak orang, termasuk juga orang-orang di kota. Seperti saat ini saya dimenangkan oleh Aviasi Berkat Indonesia, pimpinan Bapak Jipki Priyatelna, mungkin malam hari ini juga gabung di Zoom meeting. Terima kasih Pak Jipki yang juga banyak menguatkan saya. Tadi saya belum sampaikan, saya hanya katakan bahwa menurut saya dulu, Yesus itu Tuhan, tidak mungkin manusia menjadi Tuhan. Saat ini saya menemukan jawabannya. Setelah beberapa tahun menjadi orang Kristen, kurang lebih 5 tahun, saya menemukan jawabannya. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhanlah yang menjelma menjadi manusia. Itu kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena dia Tuhan, hak dia mau berubah menjadi apapun, bisa. Berubah menjadi kayu, menjadi batu, menjadi halilintar, menjadi kodok sekalipun, itu hak mutlak, hak Tuhan. Yang tidak bisa, manusia berubah menjadi Tuhan. Itu tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan mau berubah jadi apapun, hak dia. Tidak bisa, apapun yang dikehendaki Tuhan, pasti akan terjadi. Ini membuat saya yakin. Kenapa Yesus itu bukan hanya sekedar nabi? Menurut saya, Yesus lahir dari Roh Kudus. Yesus mempunyai berbagai banyak mujizat, berjalan di atas air, membuat orang buta menjadi melihat, membuat menghentikan angin badai, menyembuhkan orang tuli, bisa mendengar, bahkan yang jasad membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Ada di keyakinan saya, Tuhan Yesus itu membentuk tanah liat menjadi burung, ditiupnya napas hidup, terbang menjadi burung. Luar biasa. Ya kan Pak, saya kembali lagi rugi, tentang dunia ini juga saya rugi, tapi ketenangan, kedamaian tidak bisa dinilai dengan uang. Tetapi lambat laun Tuhan akan menggantikan materi itu juga. Selain damai sukacita, Tuhan juga memberikan materi itu kepada saya. Dan saat ini saya juga merasakan bahwa berkat Tuhan luar biasa yang saya tidak pernah pikirkan dan saya kirakan Tuhan siapkan bagi saya. Luar biasa, Pak. Di keyakinan kami yang dulunya untuk meyakini atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai tanda kutip juru selamat atau Tuhan, sebab dalam keyakinan saya dulu sudah jelas ditekankan bahwa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Intinya bahwa tidak ada yang bisa disamaratakan dengan Tuhan. Sebab Allah itu sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa disamaratakan dengan orang sehebat apapun di dalam dunia ini. Jadi suatu kemustahilan, saya harus percaya kepada Yesus
yang notabene adalah sebagai manusia yang harus saya akui, yang harus saya imani, yang harus membuat saya keluar atau membatalkan 2 kalimat syahadat saya. Saya semakin penasaran, sampai saya juga membaca Alkitabnya orang Kristen, dan saya paling lucu, saya membacanya seperti saya membaca komik, ya. Walaupun dalam hati saya memang ada benang merahnya dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu ada cerita-cerita yang sangat mudah untuk dipahami. Tetapi maksud saya sangat mudah untuk dimengerti, tapi tidak mudah untuk dipahami. Ya. Seiring waktu, saya terus belajar membaca Alkitabnya orang Kristen. Di situ terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menurut saya lengkap, dari penciptaan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari yang ke-7 juga lengkap. Jadi saya berpikir, apakah ini satu agama yang menurut saya tadinya tidak agama yang datangnya dari Tuhan, atau agama yang hanya diciptakan oleh manusia, agama yang saya lihat tidak mungkin banyak orang menarik tentang agama ini. Tetapi hati saya semakin hari semakin penasaran, dan saya semakin belajar. Di mana ada perkumpulan-perkumpulan doa, saya mendengarkan firman Tuhan dari para hambanya, saya menguatkan juga, saya sampai sholat tahajud dan puasa Senin Kemis. Bapak Ibu, semakin saya sholat tahajud, semakin di situ saya penasaran, dan satu saat saya mengambil satu sikap, saya akan dibaptis. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Benar firman Tuhan mengatakan, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, Alkitab mengatakan apabila ia datang kembali, adakah ia menemukan iman di dalam dirimu? Saudaraku, kali ini kita akan melihat seorang cendekiawan non-Kristen yang bagaimana ia penasaran akan kitab suci orang Kristen. Dia menganggap bahwa orang Kristen adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berakal lebih baik. Karena bagaimana mereka bisa menuhankan manusia. Nah, kemudian dia menyelidiki Alkitab. Dia penasaran dengan kitab orang Kristen. Dia berpikir kekristenan akan ditinggalkan. Namun saudara-saudara, pada saat dia mulai menyelidiki Alkitab, dia mulai baca satu persatu, ayat demi ayat, bab demi bab mengenai Alkitab. Dia mulai terbuka matanya. Dia mulai menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dia mulai menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Akhirnya datanglah dia untuk berdoa. Dia tahajud, saudara-saudara. Dia sembayang. Justru di saat itulah dia memutuskan untuk memberi dirinya dibaptis sebagaimana yang ia baca dalam firman-Nya, dan dengan mulut dia mulai mengakui bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Yesus Kristus itu adalah kebenaran itu, dan ajaran kekristenan adalah ajaran yang benar-benar akan diminati dan akan dikerumuni oleh manusia. Bukannya akan ditinggalkan, tapi kekristenan akan semakin berjaya karena kebenaran yang dia dapat di dalam Alkitab. Bagaimana kesaksian selengkapnya? Selamat saudara akan mengikuti. Namun kami terus memohon dukungan dana dan doa dari saudara untuk pekerjaan Tuhan di kota kami dan pembangunan gedung gereja. Dana yang akan saudara salurkan jika berkenan dapat dikirimkan nomor rekening yang tertera di atas ini. Atas setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya sangat bangga sekali bisa menyaksikan bagaimana saya setelah menjadi pengikut Yesus, pengalaman hidup setelah 22 tahun
menjadi seorang Kristen. Tidak gampang dari latar belakang saya memeluk agama Kristen, karena jelas sebelum saya jelaskan juga para pemirsa mana sulitnya kami di keyakinan kami yang dulunya untuk meyakini atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai tanda kutip juru selamat atau Tuhan. Sebab dalam keyakinan saya dulu sudah jelas ditekankan bahwa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Intinya bahwa tidak ada yang bisa disamaratakan dengan Tuhan. Sebab Allah itu sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa disamaratakan dengan orang sehebat apapun di dalam dunia ini. Jadi suatu kemustahilan saya harus percaya kepada Yesus yang notabene adalah sebagai manusia, yang harus saya akui, yang harus saya imani, yang harus membuat saya keluar atau membatalkan 2 kalimat syahadat saya. Seiring waktu, saya berteman dengan seorang perempuan, dalam kata lain adalah sahabat yang bukan hanya sahabat, sebagai kekasih atau pacar pada waktu itu. Dan lewat itu dia sebagai pengikut atau seorang Kristen yang taat, yang rajin ke gereja, yang ikut dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan rohani di pemuda-pemudi. Jadi saya waktu itu masih berkeyakinan sebagai seorang Muslim, dan saya juga pernah menjadi ketua remaja masjid. Jadi saya bukan hanya sebagai Muslim KTP, saya hanya sedikit bisa memahami ya ajaran saya. Kalau saya katakan saya sangat memahami, saya salah, karena ada banyak yang lebih daripada saya memahami ajaran saya. Jadi satu kesempatan yang pada waktu saya diajak oleh teman saya ini mengikuti kebaktian kebangunan rohani di salah satu gedung. Dia bukan gereja, mereka sewa salah satu gedung. Ada ramai orang yang hadir. Ya, pada saat sang pendeta melakukan altar call, dia mengatakan barang siapa yang ada di tempat ini yang menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan, yang belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan, silakan angkat tangan. Saya angkat tangan walaupun duduk di bagian paling belakang. Dan saya akan berdoa, kata Bapak pendetanya. Saya berpikir di dalam hati, bukan pendeta yang berdoa dan saya akan pindah keyakinan, tetapi sang pendeta lah yang akan mengikuti saya. Saya hanya tersenyum, saya angkat tangan, dan saya menantang. Dan pendetanya berdoa. Yang saya masih ingat bahwa Roh Kudus bekerja kepada orang-orang yang belum percaya, belum yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Dalam hati saya sangat tidak masuk akal. Seperti apa Roh Kudus? Karena memang ibarat radio, saya masih di beda channel. Jadi saya belum memahami apa itu Roh Kudus, dan betul sejak malam itu terngiang-ngiang di telinga saya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Saya semakin penasaran, sampai saya juga membaca Alkitabnya orang Kristen, dan saya paling lucu, saya membacanya seperti saya membaca komik, ya. Walaupun dalam hati saya memang ada benang merahnya dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu ada cerita-cerita yang sangat mudah untuk dipahami. Tetapi maksud saya sangat mudah untuk dimengerti, tapi tidak mudah untuk dipahami. Ya. Seiring waktu saya terus belajar membaca Alkitabnya orang Kristen. Di situ terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menurut saya lengkap, dari penciptaan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari yang ke-7 juga lengkap. Jadi saya berpikir
apakah ini satu agama yang menurut saya tadinya tidak agama yang datangnya dari Tuhan, atau agama yang hanya diciptakan oleh manusia, agama yang saya lihat tidak mungkin banyak orang menarik tentang agama ini. Tetapi hati saya semakin hari semakin penasaran dan saya semakin belajar. Di mana ada perkumpulan-perkumpulan doa, saya mendengarkan firman Tuhan dari para hambanya, saya menguatkan juga, saya sampai sholat tahajud dan puasa Senin Kemis. Bapak Ibu, semakin saya sholat tahajud, semakin di situ saya penasaran, dan satu saat saya mengambil satu sikap, saya akan dibaptis. Orang tua saya tidak terima, dan orang tua katakan, tidak ada sebab kenapa kamu mau dibaptis. Kalau kamu menikah, masih masuk akal. Tapi ini kamu tidak ada sebab untuk dibaptis. Dan pembicaraan inilah yang saya pegang. Berselang beberapa tahun, tidak ada yang berani membaptiskan saya, sebab keluarga saya, orang tua saya tidak terima. Barang siapa hamba Tuhan atau para pendeta yang berani untuk membaptiskan saya, maka akan berhadapan dengan pihak hukum. Bapak Ibu, Pak Edi, mohon maaf pemirsa, saya interupsi sebentar Pak. Videonya freeze. Mohon Pak Edi matikan videonya dan hidupkan kembali. Tolong Pak. Ya, silakan lanjut Pak. Silakan. ya. Untuk itu, di tahun yang sama, saya berpindah lokasi kerja. Di kantor itu ada salah seorang perempuan yang cantik sekali. Dia juga aktif di gereja, dan kami saling sharing, dan dia singkat cerita, kami pacaran, dan saya memutuskan untuk menikah dengan dia. Dan saya datang kepada orang tua, mohon untuk saya dibaptis. Orang tua saya tidak terima, dan saya ingat janji dari orang tua saya, bahwa apabila saya menikah, maka kuat alasan untuk saya dibaptis dan masuk akal. Saya tetap dibaptis, tepatnya Januari tahun 2000, saya dibaptis di Gereja Silo, dan saya dibaptis oleh pendeta Manaseh. Sungguh luar biasa, tetapi tantangan menjadi orang Kristen yang pertama, karena saya bukan Kristen sejak lahir, adalah di mana tata cara ibadahnya dan cara-cara hidup orang Kristen di lingkungan saya. Bapak Ibu, pemirsa Miracle TV di mana saja yang bisa menikmati acara ini atau menyaksikan acara ini. Bagi kami yang berkeyakinan lain, atau kami yang bukan sejak lahir ikut Tuhan Yesus, melihat cara beribadah orang-orang Kristen yang menurut kami tidak menarik. Ibadahnya seperti acara hiburan panggung yang tidak tertib, yang bahkan menurut kami ribut. Gerejanya pun menghadap kemana saja, tidak ada arah yang dituju, kemana saja cocok bangunan gerejanya dibangun, kesitulah arah gerejanya. Itu yang membuat saya bingung. Dan orang Kristen tidak mencerminkan sikap Kristus di dalamnya. Saya berusaha belajar, dan baru saya memahami setelah 3 tahun menjadi pengikut Kristus, bahwa bangunan gereja tidak menghadap ke arah manapun. Yang penting hati kita yang dihadapkan pada Yesus Kristus. Bapak Ibu, pemirsa Miracle TV, di mana saja saudara-saudari berada yang bisa menyaksikan acara ini.
Setelah menjadi pengikut Yesus, seperti apa yang sudah dikatakan para keluarga, saya dikucilkan dari keluarga, dari lingkungan, dari teman-teman yang dulu merangkul, sekarang perlahan-lahan melepaskan rangkulan, dan mereka seolah-olah tidak mengenal saya. Tetapi saya dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengatakan, di mana beban pikul salib itu tidak mudah, tidak gampang. Tetapi sebagai manusia, tidak mungkin ada seorang anak yang rela berpisah dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, dengan saudara-saudara kandung. Tetapi di dalam firman Tuhan katakan, kalau engkau mau mengikuti aku, maka engkau akan bersiap-siap berpisah dengan itu. Bapak Ibu, saya tahu karena saya seorang Muslim yang juga belajar tentang ajaran Muslim, tentang ajaran Islam. Apabila orang sudah murtad, membatalkan 2 kalimat syahadatnya, maka dia tidak ada ampunan. Dia akan ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi saya tahu perasaan keluarga-keluarga saya yang sampai hari ini mereka sangat menyayangkan itu. Karena saya adalah satu kebanggaan bagi keluarga yang di antara keluarga-keluarga dekat saya diharapkan bisa menjadi panutan. Dan di keluarga kami, antara saudara-saudara saya adalah anak tertua dan anak laki-laki yang menjadi harapan keluarga, tulang punggung keluarga, kehormatan keluarga. Saya harus berpindah keyakinan. Sebagai manusia, saya memahami ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan, pikul beban salib. Dan Tuhan berjanji, dia akan mengembalikan apa yang hilang daripada saya. Bapak Ibu, singkat cerita, sampai detik ini, yang tadinya saya dibenci oleh keluarga, saya dikucilkan dari lingkungan, Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Inilah kenapa saya memberi judul pengalaman saya mengikut Yesus. Yesus yang kita sembah itu luar biasa. Satu hal yang membuat saya luar biasa, maka saya sampai berpindah hati. Ajaran semua agama di dunia ini baik. Semua agama baik. Tidak ada hukum yang menentang ajaran-ajaran agama yang ada. Bahkan ajaran agama saya yang dulunya, saya mengatakan baik dan mengacungkan jempol untuk ketaatan dan kedisiplinan mereka dalam beribadah. Tetapi kenapa saya harus berpindah keyakinan? Kenapa harus saya nekat berpisah dengan keluarga? Kenapa saya harus mengorbankan diri untuk dibenci oleh lingkungan? Tetapi hanya satu. Tuhan Yesus yang saya sembah saat ini mengajarkan bahwa saya harus mengasihi musuh, berdoa untuk musuh-musuh. Itu tidak pernah diajarkan di dalam dunia ini, berdoa untuk musuh. Dan ini saya implementasikan di dalam kehidupan saya hari lepas. Setiap ada mesbah keluarga di rumah tangga kami, orang-orang yang membenci saya akan berdoa untuk mereka, berlutut untuk mereka. Secara manusia, saya tidak sanggup. Tapi ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau mau mengikut dia, saya harus sanggup menjalankan apa yang dia ajarkan. Seiring waktu, selepas saya berdoa, saya merasakan jamahan kuasa Roh Kudus luar biasa. Saya diberi ketenangan, dan saya sudah memaafkan orang yang bersalah kepada saya. Tatkala saya berdoa dan menyebut nama. Luar biasa. Ini membuat hati saya semakin bergetar. Saya semakin yakin bahwa yang saya pilih saat ini menenangkan hati saya. Bapak Ibu, saudara pemirsa Miracle TV yang saya cintai. Dunia mengajarkan bahwa yang dilayani yang terbesar. Tapi Yesus mengajarkan melayanilah tindakan yang mulia. Sebab dia
bukan sebagai raja, dia bukan sebagai presiden, dia bukan seorang big boss, tapi dia adalah Tuhan yang menciptakan saya dan saudara. Dia telah tunduk menjadi pelayan, bukan hanya pelayan, tapi dia berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Luar biasa. Hari lepas hari yang saya jalani, kesulitan, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Tadinya saya berpikir bahwa setelah saya mengikuti Yesus semuanya sudah ditebus di atas kayu salib. Tapi setelah saya mengikuti Yesus, sakit penyakit yang saya alami, saya harus bersyukur atasnya. Kekurangan-kekurangan yang saya alami, penderitaan yang saya alami, hinaan yang saya terima, cacian yang harus saya hadapi, bahkan kekurangan-kekurangan dalam hidup saya adalah pelengkap, adalah supaya saya merasa bersyukur tatkala saya dikeluarkan dari berbagai masalah. Saya merasa bersyukur tatkala saya mendapat keberkahan, terlebih apabila saya mendapat kelimpahan. Tatkala saya sakit, saya harus bersyukur. Dan apabila saya mampu bersyukur tatkala saya sakit. Tatkala Tuhan pulihkan dan sembuhkan, saya lebih merasa bersyukur yang dahsyat dan sempurna. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saya. Saat ini Tuhan sudah memulihkan hubungan keluarga kami. Orang tua saya sudah mau datang ke rumah saya. Bahkan orang tua saya pernah saya doakan atas izin beliau. Sungguh luar biasa. Rencana Tuhan sungguh luar biasa bagi kami semua. Jadi apabila saya tidak menyaksikan kepada pemirsa Miracle TV, apa yang sudah saya alami semenjak saya mengikuti Yesus, saya berdosa. Sebab Yesus katakan bersaksilah tentang apa, tentang siapa saya. Maksudnya tentang siapa Yesus. Sehingga ada banyak orang mendengar berita kemenangan. Ada banyak orang tahu bahwa nama Yesus yang sempurna dan dahsyat. Bapak Ibu yang saya cintai, pemirsa Miracle TV yang berbahagia malam hari. Saya tetap mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya. Sebagai manusia yang lemah, tentu ada banyak kekurangan-kekurangan, terlebih iman dan keyakinan kami sekeluarga. Tetap dukung kami sekeluarga di tengah-tengah di mana kami ada. Kami tahu setiap apa yang terjadi dalam keluarga rumah tangga kami. Setiap apa yang kami buat, apa yang kami rencanakan, apa yang kami cita-citakan, itu semua ada maksud Tuhan di dalamnya. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Sekecil apapun yang kami buat, kami boleh menjadi cermin. Kami adalah surat yang dibaca, yang terbuka, yang dibaca, dan dinilai oleh orang-orang di sekitar kami. Beban yang terberat bagi saya adalah sebagai seorang yang tadinya tidak percaya Yesus. Dan saat ini saya percaya Yesus. Saya tidak mau hanya saya yang diberkati. Saya juga mau ada banyak orang mengenal, ada banyak orang tahu berita tentang Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat dan sempurna Bapak Ibu. Meskipun kita dalam tekanan, kita dalam kesusahan, tapi tatkala Tuhan ada bersama-sama kita, maka damai sukacita Allah, keberkatan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Para pemirsa Miracle TV, sekali lagi selamat malam. Mungkin ini bukan kesempatan yang pertama dan terakhir untuk saya menyaksikan kisah hidup, kesaksian hidup saya tatkala saya percaya kepada Yesus. Meskipun secara dunia, tatkala kita terima Yesus, kita harus juga mendapatkan
satu konsekuensi yang tentu akan dilucuti, akan dilepaskan dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Satu contoh, di keluarga kami, saya juga tidak diberi warisan dari orang tua, tetapi puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang dasar dan sempurna. Tuhan mengganti segala-galanya, bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan selama ini. Inilah yang dapat saya saksikan kepada pemirsa Miracle TV malam hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya akan bersaksi di kesempatan-kesempatan lainnya yang tentunya berbeda dari apa yang saya saksikan malam hari ini. Ini yang saya dapat saksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembali. Oh ya Pak, saya sendiri juga tidak memahami, tetapi inilah kerjanya Roh Kudus. Sebab tidak gampang seorang Muslim bisa berpindah keyakinan, bukan hanya Muslim, sekedar Muslim yang hanya membaca 2 kalimat syahadat, tapi saya Muslim yang belajar tentang Muslim sesungguhnya, walaupun tidak memahami setinggi ilmu-ilmu yang lain. Maksud saya setinggi orang-orang yang lebih paham, lebih mengerti daripada saya. Tetapi saya memahami bahwa Roh Kudus yang kita yakini tidak pernah mampu kita ukur dengan logika kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak mungkin terjadi menurut manusia, tapi tatkala Tuhan pilih, karena Tuhan katakan, bukan kamu memilih aku, akulah yang memilih kamu. Itu penyebab kenapa saya bisa pindah keyakinan. Itu hal yang berbeda, meskipun saya dalam tekanan, dalam cacian, hinaan, dari di mana saya berasal, dari lingkungan saya, keluarga saya, tetapi Tuhan gantikan damai sukacita yang sungguh luar biasa. Tuhan gantikan keluarga saya yang tadinya menjauhi saya, teman-teman yang menjauhi saya, Tuhan gantikan dengan banyak orang, termasuk juga orang-orang di kota. Seperti saat ini saya dimenangkan oleh Aviasi Berkat Indonesia, pimpinan Bapak Jipki Priyatelna, mungkin malam hari ini juga gabung di Zoom meeting. Terima kasih Pak Jipki yang juga banyak menguatkan saya. Tadi saya belum sampaikan, saya hanya katakan bahwa menurut saya dulu, Yesus itu Tuhan, tidak mungkin manusia menjadi Tuhan. Saat ini saya menemukan jawabannya. Setelah beberapa tahun menjadi orang Kristen, kurang lebih 5 tahun, saya menemukan jawabannya. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhanlah yang menjelma menjadi manusia. Itu kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena dia Tuhan, hak dia mau berubah menjadi apapun, bisa. Berubah menjadi kayu, menjadi batu, menjadi halilintar, menjadi kodok sekalipun. Itu hak mutlak, hak Tuhan. Yang tidak bisa, manusia berubah menjadi Tuhan. Itu tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan mau berubah jadi apapun, hak dia. Tidak bisa, apapun yang dikehendaki Tuhan, pasti akan terjadi. Ini membuat saya yakin. Kenapa Yesus itu bukan hanya sekedar nabi? Menurut saya, Yesus lahir dari Roh Kudus. Yesus mempunyai berbagai banyak mujizat, berjalan di atas air, membuat orang buta menjadi melihat, membuat menghentikan angin badai, menyembuhkan orang tuli, bisa mendengar, bahkan yang biasa membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Ada di keyakinan saya, Tuhan Yesus itu membentuk tanah liat menjadi burung, ditiupnya napas hidup, terbang menjadi burung. Luar biasa. Saya kan Pak, saya kembali rugi, tentang dunia ini juga saya rugi, tapi ketenangan, kedamaian tidak bisa dinilai dengan uang. Tetapi lambat laun Tuhan akan menggantikan materi itu juga. Selain damai sukacita, Tuhan juga memberikan materi itu kepada saya. Dan saat ini saya juga merasakan bahwa berkat Tuhan luar biasa yang saya tidak pernah pikirkan dan saya kirakan Tuhan siapkan bagi saya. Luar biasa, Pak.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa saudara yang belum subscribe, saudara yang belum like, berkomentarlah. Dan teruslah dukung pelayanan kami di channel ini, biar mendatangkan berkat bagi banyak orang. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.